Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita, bahkan tak terhitung. Kemudian karunia-Nya kepada kita juga sehingga kita bisa melakukan aktivitas walaupun di masa pandemi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum itu yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Ahkam Peradilan, yaitu Bapak Yayan Khairul Anwar MAG. Baik, sebelum saya melanjutkan ke dalam pembahasan yang akan saya sampaikan di dalam video ini, yaitu tentang hadis. Saya akan menjelaskan tentang hadis. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama Okta Islami Rahman, alamat asli saya dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya sekarang sedang menduduki di bangku perkuliahan, yaitu sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya saya akan sedikit menjelaskan mengenai hadis, yaitu hadis tentang qada atau hadis tentang peradilan atau putusan. Ada beberapa hadis, yaitu ada 3 hadis yang akan saya sampaikan dan saya akan jelaskan maksud daripada hadis yang akan saya sampaikan. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya menyampaikan hadis tentang peradilan atau tentang qada, dimohon kepada teman-teman untuk tonton terus sampai akhir karena video ini insya Allah akan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa di subscribe juga channel YouTube saya, di situ sudah ada. Kemudian like juga dan komen ya. Ini untuk membangun channel YouTube saya, ya. Dan video ini walaupun merupakan tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Hadis Ahkam Peradilan, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi amal juga ya. Baiklah, hadis yang pertama itu berbunyi seperti ini. An Buraidah qala Rasulullahil qudatus thalatha ithnani finnar wa wahidun fil jannah. Rajulun arafal haqq faqad bihi fahuwa fil jannah. Wa rajulun arafal haqq falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa finnar. Wa rajulun lam ya'rifil haqq faqad linnasi ala jahli fahuwa finnar. Baik, yang artinya adalah dari Buraidah berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang memberikan hukuman kepada hakim, yaitu 2 golongan dimasukkan ke dalam neraka dan 1 golongan dimasukkan ke dalam surga. Golongan yang pertama adalah sekelompok orang atau sekelompok hakim yang mengetahui suatu kebenaran, kemudian dia mengeluarkan keputusan, mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, suatu kelompok atau suatu hakim, seorang hakim yang mengetahui suatu kebenaran, kemudian dia mengeluarkan kebijakan tidak berdasarkan kebenaran yang ia ketahui, maka dia telah berbuat zalim dan dia masukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah sekelompok hakim atau sekelompok orang yang tidak mengetahui apa-apa, kemudian dia mengeluarkan kebijakan
yaitu berdasarkan kebodohan yang ia alami saat itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Baik teman-teman sekalian, sebetulnya dari hadis tadi yang sudah saya sampaikan itu sudah jelas sekali, sudah gamblang sebetulnya. Tinggal bagaimana kita ketika menjadi seorang hakim itu menjalankan tugas kita dengan profesional, ya, sesuai dengan kriteria yang Allah telah tetapkan menjadi seorang hakim. Baik, dari hadis tadi yang disampaikan oleh Buraidah terkait sabda daripada Rasulullah, ada dua golongan yang masuk ke dalam neraka dan hanya satu orang atau satu golongan yang masuk ke dalam surga. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa penyebabnya sehingga dua golongan itu masuk ke dalam neraka dan satu golongan itu masuk ke dalam surga? Penyebabnya adalah tadi sudah disampaikan. Yang pertama, satu golongan yang masuk ke dalam surga itu karena ketika seorang hakim itu mengetahui suatu kebenaran, mengetahui suatu ilmu tentang hakim, ya, putusan-putusan, kebijakan-kebijakan sesuai dengan berdasarkan dengan Al-Quran, hadis, sunnah, dan undang-undang yang berlaku di dalam negaranya, maka itu adalah seorang hakim yang jujur, ya, bisa dikatakan jujur. Kenapa? Karena hakim tersebut ketika mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan keputusan itu sesuai berdasarkan yang ia ketahui, berdasarkan kebenaran yang ia ketahui, yang ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan undang-undang yang berlaku di negaranya masing-masing. Seperti itu, maka Allah akan memberikan balasan berupa surga. Karena apa? Karena perilaku jujurnya itu, ya, sebagai seorang hakim. Karena dia sudah menjalankan tugasnya dengan profesional sebagai seorang hakim. Ya. Baik, untuk yang kedua dan yang ketiga ini sama, masuk golongan yang masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya? Untuk yang pertama, tadi telah disampaikan bahwasannya seorang hakim yang mengetahui kebenaran, baik itu dalam Al-Quran, hadis, sunnah, kemudian undang-undang yang berlaku di negaranya, ya. Tetapi ketika ia dihadapkan dengan suatu perkara, dia harus memutuskan apakah ini benar atau salah. Dia tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasarkan kebenaran yang diketahui. Artinya apa? Berbohong. Ketika mengeluarkan kebijakan berbohong, ya. Banyak sebab-sebabnya, gitu kan. Entah dia mendapatkan suatu sogokan atau entah ada faktor yang lainnya. Maka itu merupakan seorang hakim yang tidak bijak, seorang hakim yang tidak adil, telah berbohong. Maka dia tadi telah disebutkan dia sudah zolim, ya, sudah zolim. Baik itu zolim terhadap dirinya sendiri, zolim terhadap orang yang akan diberikan sanksi, ataupun zolim terhadap hukum yang berlaku di situ. Karena dia tidak menjalankan hukum dengan baik, ya. Maka apa balasannya kata Rasul? Balasannya adalah neraka, ya, sudah jelas. Karena tadi itu perlakuannya sebagai seorang hakim yang tidak jujur, maka itu bisa merugikan dirinya, ya, terutamanya, ataupun orang lain. Nah, adapun yang kedua, yang terakhir, ya, yang ketiga ini orang yang hakim yang termasuk kepada golongan yang masuk neraka. Kenapa sebabnya ini? Ada dua, ya. Ada dua golongan yang masuk ke dalam neraka. Sebabnya itu adalah tadi. Kenapa? Karena ada seorang hakim, ya, seorang hakim yang tidak tahu apa-apa gitu. Yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu suatu kebenaran gitu kan. Tidak mau membaca sesuatu terkait ilmu-ilmu dalam kehakiman gitu. Maka ini hal yang aneh gitu. Kenapa tidak dari awal saja gitu kan? Tidak, kalau merasa tidak sanggup untuk menjadi hakim, seorang hakim, maka ya sudah, katakanlah tidak sanggup. Karena kita harus punya kesadaran diri, ya. Seorang hakim itu sangat berat, ya. Nah,
Kemudian dia dihadapkan dengan suatu perkara, yaitu untuk memilih yang mana yang benar dan yang mana yang salah, atau yang mana yang netral. Ya, padahal sudah jelas mungkin kebenarannya terdapat di dalam Al-Quran, hadis, kemudian undang-undang yang berlaku di dalam negaranya. Nah, kemudian dia memutuskan suatu kebijakan berdasarkan kebodohannya, maka itu kan akan merugikan bagi dirinya ataupun orang-orang yang akan diberikan sanksi. Maka dia, kata Rasul, dia akan dimasukkan ke dalam neraka karena kebodohannya itu. Seperti itu ya. Jadi untuk hadis yang kodok yang tadi yang sudah saya sampaikan, ya begitulah sanksi-sanksi daripada seorang hakim yang tidak jujur. Itu terjadi dua ya, yang tidak jujur sehingga dia masuk ke dalam neraka. Kemudian seorang hakim yang jujur itu dia akan mendapatkan balasan berupa surganya Allah. Ya seperti itu. Tapi kepada teman-teman sekalian, setelah mendengar hadis ataupun firman ya dari Allah, terutama tadi hadis yang sudah disampaikan oleh saya yang menjelaskan terkait ancaman-ancamannya, maka ini tidak boleh kita jadikan suatu hal untuk menakut-nakuti diri kita gitu kan, untuk kita mentalnya itu lemah gitu. Jangan seperti itu ya, karena selagi niat kita baik menjadi seorang hakim yang nantinya akan mengadili ya secara adil, yang akan mengadili secara adil, seadil-adilnya, maka itu akan berpahala bagi kita. Maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal ya. Jadi janganlah kita bermain-main dengan wewenang kita yang kita miliki ya. Baik, mungkin itulah tadi penjelasan daripada hadis yang pertama tentang qada. Berikutnya adalah hadis yang kedua yang berbunyi, An Abi Bakrah qala sami'tu Rasulullah yaqulu la yahkumu ahadun baina itsnaini wa huwa ghadban, muttafaqun alaih. Yang artinya teman-teman sekalian, dari Abu Bakrah berkata bahwasannya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, seseorang tidak boleh menetapkan hukuman untuk kedua belah pihak sedangkan ia atau seorang hakim itu sedang dalam keadaan marah. Hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita menjadi seorang hakim, kemudian kita dihadapkan oleh suatu perkara yang dimana kita harus memutuskan yang mana yang benar dan yang mana yang salah tentu kepada kedua belah pihak, maka seorang hakim itu tidak boleh dalam keadaan marah. Sebetulnya banyak kondisi-kondisi ketika seorang hakim itu tidak boleh mengeluarkan kebijakan gitu. Jadi seorang hakim itu ketika akan mengeluarkan putusan, memberikan hukuman kepada seseorang ya, nah itu harus dalam keadaan yang baik ya, tidak boleh dalam keadaan marah tentunya, disebutkan dalam hadis ini. Sebetulnya banyak ya keadaan-keadaan yang tidak boleh hakim itu mengeluarkan kebijakan gitu kan, karena itu nantinya akan mempengaruhi. Kenapa bisa seperti itu? Betul sekali, tidak boleh. Karena ketika kita dalam keadaan marah, itu tandanya ada pikiran-pikiran tertentu, ada pikiran-pikiran lain. Ya. Padahal kita sedang difokuskan untuk mengeluarkan kebijakan kepada kedua belah pihak, memberikan hukuman kepada salah satu atau salah duanya gitu kan. Maka keadaan hakim terus sedang dalam keadaan baik. Tidak boleh ada pikiran yang lain selain itu. Kenapa? Supaya fokus ya. Supaya bisa fokus ke dalam perkara yang itu. Perkara yang sedang dia jalankan sebagai seorang hakim. Ya. Jadi tadi sangat tidak boleh ya seorang hakim mengeluarkan putusan, mengeluarkan kebijakan, memberikan hukuman kepada
kedua belah pihak, sedangkan hakim itu dalam keadaan kurang baik atau sedang marah tentunya di situ. Ya, jadi tidak boleh. Itu akan menggagalkan atau itu akan menggagalkan pikiran daripada seorang hakim. Itu bisa menjadi faktor ya penyebab tidak fokusnya seorang hakim pada saat itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. So, buat kita semua ketika kita dihadapkan atau kita menjadi seorang hakim kemudian kita dihadapkan oleh perkara seperti itu, maka ingat keadaan kita harus keadaan yang baik sebagai seorang hakim. Jangan sampai kita sedang marah, tadi kan kita sedang sedih, sedang galau, sedang banyak pikiran gitu kan. Jangan seperti itu ya. Hindarkan. Kita harus dalam keadaan sehat dan pikiran kita terfokuskan kepada suatu perkara itu. Ya. Baik teman-teman sekalian, inilah hadis yang ketiga yang berbunyi An Amri ibnu As annahu sami'a Rasulullah yaqul idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajru. Yang artinya teman-teman sekalian, dari Amr bin As bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu apabila seorang hakim berijtihad untuk menetapkan suatu hukum, kemudian dia mengeluarkan keputusannya, mengeluarkan kebijakannya itu benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila seorang hakim itu berijtihad untuk menetapkan suatu hukum, kemudian dia mengeluarkan hukum tersebut atau mengeluarkan kebijakan tersebut, itu salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Baik teman-teman sekalian, dalam hadis seperti ini, kita tentunya semuanya harus mengetahui terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan ijtihad itu sendiri. Nah, ijtihad itu adalah suatu upaya mengerahkan, mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menetapkan suatu hukum. Ya. Jadi dalam kasus seperti ini adalah ketika seorang hakim, tadi ya penjelasan daripada hadis yang tadi bisa disampaikan, seorang hakim yang apabila ketika dia dihadapkan untuk memutuskan suatu perkara, untuk memutuskan suatu hukum, kemudian dia ternyata setelah melihat dalam Al-Quran pun tidak ada, dalam hadis atau sunnah tidak ada, dan juga di dalam undang-undang yang berlaku di negaranya tidak ada, maka dia boleh untuk berijtihad menetapkan suatu hukum dengan beberapa banyak pertimbangan. Salah satu contohnya, seorang hakim harus bisa mempertimbangkan suatu kasus, suatu perkara yang mana nih sekiranya mudorotnya lebih tinggi, lebih banyak, dan yang mana ini mudorotnya yang lebih kecil, lebih sedikit. Maka disitulah seorang hakim bisa berijtihad sesuai dengan pertimbangan. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita sebagai seorang hakim nantinya mudah-mudahan ya amin, apabila kita dihadapkan kasus seperti ini, kita sangat diperbolehkan untuk berijtihad. Karena ini pun penting sebetulnya. Ketika kita dihadapkan suatu hal atau suatu perkara yang tidak ada dasar hukumnya, maka kita dituntut untuk bisa berijtihad gitu. Ya, tentu berijtihad dengan baik, berijtihad dengan jujur, ya. Kita juga tadi bisa mempertimbangkan yang mana yang mudaratnya yang banyak dan yang mana yang mudaratnya lebih sedikit. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu 3 hadis tentang qada atau tentang peradilan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube saya. Ya walaupun kontennya ya masih abal-abal, tapi ya namanya juga belajar ya.
Jadi silahkan dukung dengan cara like, subscribe, dan silahkan komen ya di kolom komentar tentunya. Baik, itu saja mungkin ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.